bermain antikan itu mainnya di ego. Silahkan kalian punya keris dapur jangkung yang lain banyak, tapi belum tentu punya yang seperti ini. Ya sahabat pusaka Jawa, itu ego saya muncul. Ya silahkan lah, karena memang saya senang mengkoleksi dapur-dapur yang antik. Alhamdulillah beberapa dapur-dapur pusaka saya yang antik-antik pada kabur. Ya kemarin saya didatangi kolektor dari Jakarta mengambil bilah pusaka saya yang tangguhnya sepuh-sepuh yang sangat saya sayangi diambil. Ya tentunya dengan kesepakatan bersama cocok harga dimahari oleh kolektor Jakarta. Mudah-mudahan barangnya bisa disimpan dengan bagus dan nanti kalau saya ke Jakarta bisa nengokin. Minum dulu sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa jangan lupa bikin kopi apa jahe atau empon-empon biar badan hangat, imunitas tinggi, tidak gampang terkena COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Sawo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin seperti nikmat kesehatan. Ya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma ij'alna minhum. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, diberikan kebahagiaan tak terduga baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dijauhkan dari segala mara bahaya baik dohir maupun batin, wabil khusus kepada virus corona, dan handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun terlindungi dari virus-virus corona dan Allah segera menurunkan obat virus corona, mencabut, mengangkat dari dunia ini virus corona. Ya sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris look 3. Tentunya kalau sahabat Pusaka Jawa bilang look 3, sahabat Pusaka Jawa pasti akan bisa menebak, oh Mas Sawo akan membabar satu bilah pusaka berarti keris jangkung. Yang saya akan babar kali ini adalah keris jangkung tapi yang sangat istimewa. Kenapa saya bilang sangat istimewa? Karena keris jangkung yang saya punya ini jarang orang punya. Jadi saya kan pernah bilang bahwasanya bermain antikan itu kalau yang bicara eksotorinya, luarnya saja, itu ada dua. Pertama adalah dari segi keindahannya, kedua adalah dari segi kelangkaannya. Nah, kalau yang akan saya babar dapur keris ini adalah karena dari segi kelangkaannya. Jadi bermain antikan itu mainnya di ego. Silahkan kalian punya keris dapur jangkung yang lain banyak, tapi belum tentu punya yang seperti ini. Ya sahabat Pusaka Jawa, itu ego saya muncul. Ya silahkan lah, karena memang saya senang mengkoleksi dapur-dapur yang antik. Alhamdulillah beberapa dapur-dapur pusaka saya yang antik-antik pada kabur. Ya kemarin saya didatangi kolektor dari Jakarta mengambil bilah pusaka saya yang tangguhnya sepuh-sepuh yang sangat saya sayangi diambil. Ya tentunya dengan kesepakatan bersama cocok harga dimahari oleh kolektor Jakarta. Mudah-mudahan barangnya bisa disimpan dengan bagus dan nanti kalau saya ke Jakarta bisa nengokin. Minum dulu sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa jangan lupa bikin kopi apa jahe atau empon-empon biar badan hangat, imunitas tinggi, tidak gampang terkena COVID-19. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang keris look 3 atau jangkung, itu pada masa kerajaan Pajajaran, yaitu pada Raja Prabu Siung Wanara, memerintahkan membuat
memerintahkan kepada Empu Marjukunda untuk membuat bilah pusaka, yaitu 2 bilah. Pertama Kiai Jangkung dan Kiai Pandawajinarita. Pada tahun 1326 tahun Saka, kalau Masehinya berarti 1400 berapa ya? Enggak, jadi gini, pada tahun Sakanya 1246 dan tahun Masehinya adalah 1326 karena selisihnya 78 tahun, sahabat pusaka Jawa ya. Jadi keris dapur Jangkung sendiri tergolong juga keris yang sangat sepuh, karena sering kita temui keris-keris Jangkung yang era-era lama juga ada. Seperti itu ya, sahabat pusaka Jawa. Dan secara filosofi keris Jangkung itu kalau di orang Tegal bilang jangkungi. Jangkungi kalau di bahasa ininya apa ya? Ngijabahi bahasanya, menjangkungi we biar dikabul, seperti itu ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, kita sebelum kita babar buka bilah pusakanya, pastinya seperti biasa saya akan membahas warongkonya dulu. Nah, ini warongkonya. Warongkonya adalah sandang walikat. Ini saya warongko bikin di Jogja. Saya dapat bilahnya saja malam-malam lokasian. Jadi memang berapa tahun ya, udah lama ini, sekitar 4 tahun atau 5 tahunan kali ya. Ya antara 4 tahunan, 3 tahunan, antara 4, 5, 3 tahunan lah. Saya lupa, tapi kayaknya sudah 4 tahun ada kayaknya. Malam-malam dapat bilahnya kotor, full karat, bukan full pamor, tapi full karat bilahnya saja. Kemudian saya bikinkan warangka di Jogja kepada teman saya, tolong bikinkan warangka, tak kirim bilahnya ke sana. Dan jadi seperti ini. Lihat sahabat pusaka. Jika sahabat pusaka lihat warongkonya, pasti sahabat pusaka, wih, bilahnya besar, pasti. Itu yang bikin istimewa. Yang jarang orang punya. Saya punya keris dapur Jangkung ada berapa ya? Tebu saoyotan, Jangkung pacar, terus apa lagi ya? Banyak, saya ada 5 atau ya keris Jangkung, tapi bilahnya bilah normal. Kalau ini umbai Jangkung ya. Bilahnya besar. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau bicara warongkonya, ini adalah warongko sandang walikat. Kayunya adalah kayaknya ini kayu apa itu? Sonokeling. Untuk handle-nya mendaknya kendit silang mirah. Ya. Nah, kalau bicara sandang walikat, sahabat pusaka Jawa, warongko sandang walikat adalah warongko paling tua di era perkerisan. Karena pada zaman Majapahit hampir warongkonya sandang walikat semua. Dan warongko sandang walikat secara fungsional adalah tidak ribet, tidak banyak aksesoris, dan gampang. Warangka sandang walikat kadang dijadikan warongko wayuhan atau warongko yang kedua. Kadang kan orang punya pusaka, satu pusaka tapi warongkonya 2. Ada yang warongko ladrang, kemudian dibikinkanlah satu warongko sandang walikat. Sandang walikat sendiri kalau untuk wilayah Jawa Timur dan Madura, mereka menamakan jurigan, warongko jurigan. Dan warongko sandang walikat adalah warongko gaya-gaya Surakarta, Jawa, Madura, Bali, sama. Nah, warongko sandang walikat untuk wilayah Bali sendiri namanya adalah kojongan. Jadi kalau orang Bali bilang ini kojongan. Kalau ada sahabat pusaka Jawa bilang, oh itu warongko kojongan, betul. Itu warongko jurigan, betul. Itu warongko sandang walikat, betul. Karena tetap satu nama dan satu barang seperti ini. Ya, sahabat pusaka Jawa, dan warongko sandang walikat biasanya dipakai untuk bilah-bilah yang besar dan lebar seperti betok, semartinandu, putut, gubeng, seperti itu. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jarang untuk yang kecil-kecil kayak sombro.
Ya, untuk bilahnya besar tapi pendek. Nah, sandang walikat sendiri menjadi warongko yang favorit pada zaman dahulu karena warongkonya yang sederhana, tidak banyak ukiran. Kalau diajak untuk dibawa untuk berperang pun is okay. Tapi kalau ada pula sandang walikat yang diberi banyak ukiran, di sini diberi ukir banyak bagus, tapi mereka tidak untuk setiap perjalanan jauh. Paling yang seperti perjalanan jauh yang seperti ini yang fungsional. Jadi ketika dibawa kemana-mana pun tidak terpengaruh dengan, tidak menghambat kepada pakaian dan lain-lain, tidak ribet istilahnya seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa, bahkan Bapak Proklamator kita pada tahun 1950 pernah ada fotonya, beliau itu membawa satu bilah pusaka dengan sandang walikat yang tentunya diberi permata, berlian, dan perak pendoknya. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, oke, kita sudah membabar tentang warongkonya sandang walikat. Jadi kalau bicara warongko paling tua apa Mas Oo? Sandang walikat. Berdasarkan sejarah, di era Majapahit dulu banyakan mereka memakai sandang walikat. Hampir rakyatnya, masyarakatnya memakai warongko sandang walikat. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya supaya sahabat Pusaka Jawa tidak penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya sahabat Pusaka Jawa nih, ini bilahnya look 3, lebar bilahnya, lebar sekali. Nanti saya dekatkan ya, nanti saya dekatkan dan nanti saya ukur biar sahabat Pusaka Jawa tahu, oh ternyata ukurannya sekian. Kenapa saya bilang ini mbahnya jangkung ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita review, ini yang dinamakan jangkung gubeng. Jangkung gubeng kenapa? Karena gubeng sendiri adalah dapur keris yang lebar dan besar. Oke ya, kita lihat. Nah, ini jangkung gubeng, bilahnya cukup lebar dan besar ya. Lihat istimewa sahabat Pusaka Jawa. Umumnya ciri-ciri jangkungnya ini jangkung ini dia memakai kembang kacang, ada jalen. Bilahnya seperti ini, tidak, bilahnya pipih. Dan sahabat Pusaka Jawa perhatikan, pesinya maju ke depan. Umumnya ada di tengah sini, tapi ini pesinya maju ke depan. Dan biasanya untuk ciri-ciri yang pesinya maju ke depan itu tangguh-tangguh Kediri dan juga Pajajaran. Tinggal milih saja wis ya. Nanti tak buka satu, kita bedah satu persatu. Kayak kalau dilihat dari ujung bilahnya, ini adalah anggabah kopong. Ya, anggabah kopong. Kalau dilihat dari gonjonya, ini gonjonya sabit rontal. Kalau dilihat dari pamornya, ini pamornya nyanak. Jenis pamornya ikutnya ini woshutah. Ya, karena saking tuanya pun akhirnya nyanak. Nyanak itu apa ya? Antara pamor dan besi itu menyatu dan menyebar, akhirnya terlihatnya tidak begitu jelas karena mungkin karena saking tuanya. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kembang kacangnya ini ciri-ciri kembang kacang kulonan. Ya. Nah, terus kita bahas tentang tuah pamor. Beras hutah sendiri atau wos hutah atau pamor tutul, orang Melayu bilang pamor tutul, itu sebagian pecinta keris beranggapan mempunyai tuah atau angsar adalah mempermudah mencari rezeki dan hidupnya tentram. Paling enak itu hidup tentram. Betul tidak? Sekarang kalau rezekinya banyak tapi hidupnya nggak tentram, ya mumet toh.
Ya sahabat Pusaka Jawa. Dan dapur Luk 3 mempunyai perlambang atau filosofinya adalah agar cita-cita dan harapan permohonan kepada Tuhan bahwasanya cita-cita dan harapan baik dari keduniawian atau kerohanian dapat tercapai. Dan kalaupun ada halangan atau rintangan dapat mudah dilalui. Itu makna dan filosofi Luk 3. Ya, biasanya leluhur kita, orang-orang tua dulu kita, ketika mempunyai anak hendak merantau, ya merantau itu kan berarti pergi dari rumah tidak cuma 1 hari 2 hari, tapi bisa sampai lama. Baik itu mencari pekerjaan ataupun menuntut ilmu, orang-orang tua dulu membekali dengan keris jangkung, dengan harapan apa yang menjadi cita-cita anaknya terwujud. Kalau orangnya lagi menuntut ilmu, dia bisa lulus dengan yang terbaik, cum laude bisa. Atau tidak ada halangan, luluslah paling tidak. Kalau yang mencari pekerjaan bisa uangnya kumpul, bisa naik jabatan, dan lain sebagainya. Jadi, seperti itu. Jadi leluhur kita ketika membuat satu bilah pusaka penuh dengan makna dan filosofi yang bagus. Ya sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari selorok besinya, ini selorok besinya warnanya hitam keputih-putihan atau keabu-abuan ini. Ya. Dan besinya kalau diraba walaupun kelihatan kasar, ini halus diraba. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita bicara tentang tangguh, pastinya kita akan lari kepada garapnya, ricikannya. Kalau kita melihat dari besinya yang berkesan kering, ya, besinya yang berkesan kering, terus pasikutannya kaku. Lihat Pusaka Jawa ini pasikutannya kaku nih. Lihat ya. Pasikutannya kaku, material pamornya nyanak, ya, besinya maju ke depan, kemudian apa? Kita lihat dari gandiknya ini, gandik. Kita majukan ke depan biar sahabat Pusaka Jawa tahu. Ini gandik ya, ini kan terbagi. Gandiknya yang panjang tapi agak miring, ya. Gandiknya panjang dan agak miring, ya. Kemudian pamornya yang gajih dan nyanak, gonjonya yang lonjong dan panjang. Lihat gonjonya nih, lonjong dan panjang. Ini gonjo. Ya, tuh, ini kepala sila cicaknya nih. Kelihatan nggak? Nah, ya. Gonjonya yang lonjong dan panjang, dan pamornya tergolong pamor yang tidak direncanakan. Ini kan beras utuh pamor tiban ya sahabat Pusaka Jawa. Besinya halus jika diraba. Nih, besinya halus ini. Walaupun kasar kelihatannya, ya. Ini halus kalau diraba ini. Dan ini kalau dilihat dari garapnya, ini Pajajaran awal. Kalau bicara Pajajaran awal berarti tahun 900-an. Pak, ya sahabat Pusaka Jawa. Pajajaran runtuh sekitar tahun 1200-an ketika Majapahit, ya sahabat Pusaka Jawa. Tapi ini prediksi adalah Pajajaran awal. Dan sahabat Pusaka Jawa sendiri kan pernah saya bilang bahwasanya di Pajajaran banyak sekali empu-empu yang handal. Yaitu terahnya Empu Ki Manca, yang Ki Manca mempunyai anak 4. Pertama Ki Kuwung, kedua Ki Keleng, Ki Angga, dan Nimbok Sombro. Dan mereka semua pindah ke Tuban, ke Jawa Timur ketika tahun 1200-an ketika perang Majapahit ya. Perang Majapahit. Kalau nggak salah 1257 itu tahun segituan. Ya sahabat Pusaka Jawa. Dan kita bicara flashback ke belakang, sebenarnya
di Pulau Jawa sendiri empu-empu yang bagus yaitu termasuk masih keturunan dari empu-empu Pajajaran, karena diceritakan bahwasanya Ki Manca mempunyai 4 orang anak, ya kan sahabat Pusaka Jawa, yaitu Ki Kuwung, Ki Keleng, Ki Angga, dan Nimok Sombro. Yang mempunyai anak banyak yang tercatat adalah Ki Kuwung. Ki Kuwung mempunyai anak yaitu Jakajati, Empu Paneti, terus siapa ya? Terus Empu Salahita, 3 ya, berarti Empu Salahita, kemudian Empu Suratman, kemudian Empu Larasembaga. Itu 5, mempunyai anak 5. Sedangkan Ki Angga mempunyai anak 2, Empu Jigja dan Empu Surawisesa. Nimbok Sombro mempunyai anak 1 yang tercatat ya, itu Ki Gede Tawang, Ki Gede Tawang. Ya, Ki Gede Tawang itu Ki Gede Gunung Tawang, yaitu anaknya Nimbok Sombro. Dinamakan Ki Gede Gunung Tawang karena tinggalnya di dekat Semarang situ di Gunung Tawang, untuk membedakan antara Ki Gede Pamekasan. Sebenarnya sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita ukur kenapa saya bilang ini kok lebarnya besar, biar sahabat Pusaka Jawa tahu. Biasa kita keluarkan jimatnya dulu. Jimat kita adalah meteran. Jimatnya orang-orang pusaka bawa meteran. Kita ukur panjang bilahnya dari gonjo sampai pucuk adalah 31. Kelihatan enggak? 31. Untuk lebar gonjonya kita ukur. Lebar gonjo itu 8, sahabat Pusaka Jawa. Untuk bagian sor-sorannya, lebar bilahnya itu 5. Bagian sor-soran itu di sini. Di sini sahabat Pusaka Jawa itu 5. Untuk bagian tengahnya kita ukur lagi. Untuk tengahnya 3,5, gede. Untuk atasnya 3 cm, lebarnya 3. Ini lebar di sininya 3 cm, tengahnya 3,5, kesininya 5 cm. Jadi besar sekali. Kalau saya coba perbandingkan dengan keris-keris normal ya sahabat Pusaka Jawa, tak ambilkan ya. Jangan yang ini, bentar. Tak ambilkan bilah-bilah keris yang normal. Tuh, jauh kan perbedaannya. Ya sahabat Pusaka Jawa, perbedaannya jauh sekali. Oke, kalau kita rangkum dari dari makna dan filosofi keseluruhan keris dapur jangkung Gubeng ini adalah diharapkan ketika orang yang memiliki dapur keris Gubeng ini adalah pertama, segala cita-cita dan harapannya baik secara keduniawian ini kan tuah dan angsar dari dapur kerisnya jangkung ya. Kemudian nanti kita tambah dengan beras wutahnya, ya kan, nanti akan terjadi satu sinkronisasi harapan dan doa yang bermanfaat bagi pemilik pusaka ini. Nah, dengan dapur jangkung Gubeng ini berarti si pemilik diharapkan segala hajatnya, baik urusan duniawian, baik urusan kerohanian, itu tercapai hajatnya. Dan apabila di tengah jalan ada halangan atau rintangan, itu dapat disingkirkan dengan mudah. Ditambah dengan pamor waswutah. Waswutah artinya ketika untuk mencapai satu cita-cita keduniawian maupun kerohanian kan dibutuhkan satu materi kerezekian. Contoh,
ketika kita akan menjadi cita-cita keduniawian, saya pengen punya rumah besar dengan mobil Lamborghini dan sebagainya, pasti dibutuhkan materi. Dan ketika cita-cita rohani, saya akan pengen masuk surga, langkah-langkahnya adalah lebih banyak sedekah, nyumbang ke masjid ataupun santunan anak yatim, membantu orang yang terkena musibah, pasti butuh materi. Betul tidak? Nah, dengan Pamorwa Suta didukung dengan memudahkan untuk mencari rezeki. Rezekinya mencarinya mudah, kemudian setelah mendapatkan rezeki karena disalurkan dengan tempat yang tepat, sudah kaya, kemudian dia menjadi orang dermawan, maka hidupnya tentram. Jadi harapan yang diharapkan oleh si empu ketika membuat keris dapur Jangkung Gubeng dengan Pamorwa Suta adalah pemiliknya akan menjadi orang yang mulia fi dunya wal akhirah, saidun fi dunya wa saidun fil akhirah. Ya, jadi bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Bagaimana tidak bahagia di dunia dan di akhirat? Ketika hidup di dunia dia menjadi seorang yang mapan dan bisa membantu lingkungan sekitarnya, maka hidupnya pun tentram. Dan ketika dia meninggal, dia akan menuai hasil dari perilakunya yang baik. Dia mendapatkan pahala di akhirat dan ditempatkan di tempat yang layak, seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa, jadi ini keris Jangkung Gubeng adalah termasuk keris yang langka karena look 3 dan bilahnya besar dan cocok dipakaikan dengan sandang walikat karena sandang walikat biasanya dipakai untuk dapur-dapur keris betok, jalak budo, semarti nandu, bilah-bilah yang besar. Dan ini bilahnya yang jumbo. Saya bilang ini embahnya Jangkung. Ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi sudah ya, tadi sudah kita rangkum. Bermain pusaka atau bermain antikan larinya ke ego. Ketika larinya ke langka. Ketika sahabat Pusaka Jawa mempunyai dapur pusaka yang langka, mempunyai satu kebanggaan tersendiri. Silahkan. Kamu punya dapur Kamarogan yang banyak, tapi kalau banyak yang punya, nothing spesial. Ini dapurnya biasa, tapi jarang yang punya, ya spesial. Betul, Anda punya Mercy banyak, katakan punya mobil Hummer banyak, ternyata di Tegal mobil Hummer banyak yang punya, atau punya Pajero banyak yang punya. Masih mending saya punya mobil Chevrolet tahun 65 yang antik dan tidak orang yang punya, satu aja. Kan ini ya. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf karena kesalahan mutlak milik saya dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan adalah sekedar membabarkan sebuah pemahaman dan ilmu dari leluhur kita. Ya. Semoga menjadi ladang amal ibadah saya, jariah saya, ya, memberikan pemahaman, dan apa yang saya sampaikan semuanya adalah jika bermanfaat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang terjadi, barang yang bermanfaat di dunia ini adalah karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ridho Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa bekerja, tidak ada yang bisa bermanfaat. Jadi ketika sahabat Pusaka Jawa mempunyai satu pusaka, ketika merasakan satu tuah atau berkah dari doa dari sang empu, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan. Ya, bukan dari pusakanya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan empu hanya mengikhtiari. Paham ya sahabat Pusaka Jawa? Mengikhtiari, mengusahakan. Hasil akhir tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar sahabat Pusaka Jawa tidak terpleset. Ya, dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.